generasi muda sekarang nggak usah malu datang ke museum. Nah, museum ini juga sekarang paradigmanya udah berubah, bukan lagi sebagai tempat penyimpanan sejarah, bukan lagi tempat penyimpanan artefak-artefak. Jadi museum ini juga sebagai tempat bermain juga. Bisa main di sini, bisa meluangkan ekspresinya di sini, melalui kesenian juga bisa dibuat di sini. Jadi datang ke museum, ramaikan museum, karena museum ini adalah ketahanan budaya kita yang terakhir menurut saya. Satu yang pengen kami sampaikan, cintailah seni budaya warisan kalian. Itu saja. Carilah, carilah, carilah. Karena itu adalah marwah bangsa. Kita tidak akan tahu apa jati diri kita jika kita tidak mencarinya. Makanlah sirih ujunglah ujungan, aduhailah sayang. Kuranglah kapur, tambahlah Deli Serdang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Wilayah ini dulunya dikuasai oleh dua pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan, yakni Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Kekuasaan dua kesultanan ini diabadikan dalam penamaan wilayah yang kini dikenal dengan nama Deli Serdang. Perlu kami jelaskan bahwasanya Deli Serdang itu terdiri dari dua kesultanan, Sultanan Deli dan Sultanan Serdang. Nah, di mana Deli Serdang ini kabupatennya lahir pada tahun 1946 dan saat berkantor pertama itu berada di Kesultanan Serdang di Pantai Labu, Rantau Panjang. Jadi peristiwa-peristiwa kesultanan inilah yang memang dulu wilayah Deli Serdang ini sampai ke wilayah tebing tinggi. Ya. Jadi kita berharap memang sejarah Deli Serdang ini haruslah diketahui oleh masyarakat banyak, di mana Deli Serdang ini dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Kesultanan Serdang ini kan berasal dari Kesultanan Deli. Jadi akar dari Kesultanan Serdang ini sebenarnya Kesultanan Deli, yang mana Kesultanan Deli juga berasal dari Gocah Pahlawan. Jadi Gocah Pahlawan, Deli, baru lahirlah Serdang. Jadi awal mula Serdang ini, dari Kesultanan Serdang ini, ibu kota atau bertempatan istana itu di Rantau Panjang awalnya. Dan menjalin hubungan dan menikah dengan Kesultanan Serge, berpindah lagi tempat ke Serdang Bedage. Jadi pada tahun 1946 revolusi sosial itu kan seluruh kesultanan, istana kesultanan di pantai timur itu dibakar, tapi Serdang tidak. Serdang itu dibakar, di bumi hanguskan itu istananya pada tahun 1947 kalau saya tidak salah, itu waktu agresi militer Belanda. Nah, dari situlah kita kehilangan istana dan peninggalan-peninggalan yang lain. Sejarah Deli Serdang tersimpan rapi di dalam Museum Daerah Deli Serdang
yang dibawahi oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Melalui museum ini, masyarakat dapat menggali informasi lebih banyak tentang Deli Serdang. Museum kita ini sebenarnya ada di dalam komplek perkantoran sebelum pindah kemari. Jadi pada tahun 2017 kita dapat dana bantuan dari Kemendikbud untuk pembangunan gedung museum. 2017-2018 selesai pembangunan, diresmikan. Jadi peresmian itu pada 2018 oleh Bapak Menteri Pendidikan dulu, Bapak Muhajir, Pak Gubernur, dan Pak Bupati sendiri. Museum tepatnya ada 4 lantai. Ya, di lantai 4 itu rooftop, di tempat ruang ekspresi. Nah, jadi yang mempunyai koleksi itu 3 lantai. Lantai pertama kita masuk ke zaman, ini koleksi semua ini lantai 1 ini zaman masa prasejarah. Koleksi-koleksi hasil ekskavasi, hasil masa purba zaman dulu. Masuk ke lantai 2 itu pada zaman kesultanan dan kolonial. Lantai 3 di zaman kemerdekaan. Jadi lantai per lantai itu mempunyai segmennya masing-masing sendiri. Ya betul, jadi kan kalau kita lihat di sebelah pintu keluar itu ada pohon serdang. Jadi itu juga salah satu koleksi kita, koleksi hidup, yang mana itu mengingatkan kita serdang itu diambil namanya dari pohon itu. Jadi pohon serdang ini sebenarnya satu spesies ya, sama pohon palem. Tapi memang ada bentuk-bentuknya yang dia agak berbeda dari pohon palem yang lainnya. Sangat penting sekali untuk anak-anak muda ini kita rangkul dan untuk belajar sejarah dan budayanya. Karena memang kita harus sebelum kita belajar yang lain, belajar kebudayaan yang lain atau mengadopsi masuknya budaya-budaya barat dan budaya yang lain, kita harus paham dulu jati diri kita ini siapa. Kita ini bangsa Indonesia yang kaya juga akan budaya, yang kaya juga akan sejarah. Jadi anak muda sekarang lebih paham lagi mereka itu yang cerita-cerita dari barat. Mereka udah nggak memahami lagi nih cerita daerahnya seperti apa, asal-usul nenek moyangnya seperti apa, dan identitas mereka juga semakin lama semakin hilang. Jadi museum ini jadi benteng terakhir ketahanan budaya dan sejarah. Di saat di sekolah mengajarkan sejarah itu dengan secara lisan, dan anak sekarang sudah tidak lagi tertarik dengan bahasa lisan. Mereka lebih tertarik itu dengan visual, dengan media. Oh ini bentuk sejarahnya, ini bentuk kebudayaannya. Jadi kalau anak muda itu anak-anak zaman sekarang itu nggak datang ke museum, nggak belajar sejarah, nggak ada lagi penerus kita. Kalau berjalan menyusuri hutan, jangan diambil durian jatuh. Jawab salam, saya doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dibangun kembali pada tahun 2017, Museum Daerah Deli Serdang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama keunikan arsitektur bangunan yang mengadopsi konsep dan bentuk budaya masyarakat asli Melayu. Museum yang mempunyai ratusan koleksi ini kini menjadi salah satu ikon di Kecamatan Lubuk Pakam. Majulah Deli Serdang dalam bingkai Bhinneka Perkasa Jaya. Ya, jadi arsitektur memang museumnya memang agak unik memang. Karena ini mengandung filosofi itik pulang petang, yang artinya itu ramah, tamah, dan saling harmonis. Jadi itik itu kan kalau berjalan itu kan
selaras, harmonis, dan menyimpulkan kesemangatan dia. Kalau kita lihat dari Google lah kita bilang, itu memang adopsinya dari Padang, masyarakat Minang, dan ada juga di Melayu. Jadi memang kebudayaan ini kan saling alkulturasinya saling berkaitan. Semenjak gedung baru ini, alhamdulillah respon masyarakat itu sangat responsif dan sangat baik. Itu terbukti dari setiap kunjungan kita, setiap hari itu minimal 100-200 kunjungan itu datang dari berbagai pelosok, dari Medan, Serdang Bedagi, dari kabupaten tetangga kita juga mereka datang semua, umum, mahasiswa, dan yang menjadi poinnya keuntungan kita itu mahasiswa juga perguruan tinggi membuat kajian di sini. Jadi museum ini sangat bisa dapat menarik orang lain untuk datang berkunjung, bukan hanya sekedar berkunjung, tapi membuat kegiatan di sini. Tidak hanya menjadi rumah bagi benda-benda bersejarah, Museum Daerah Deli Serdang juga menjadi wadah belajar bagi generasi muda. Kegiatan-kegiatan ini membuat museum menjadi lebih hidup serta lebih efektif untuk mengedukasi generasi muda tentang sejarah dan budaya. Jadi konsep belajar bersama di museum itu sebenarnya bukan konsep dari kita. Itu memang udah ada pakem konsepnya dari kementerian, dari pusat. Jadi kita tinggal menjalankan dengan strategi-strategi programnya. Jadi kita pilih strategi atau program-program itu yang menarik buat generasi-generasi sekarang. Artinya kalau zaman dulu itu museum itu kan dilihat orang horor, hanya tempat penyimpanan barang, tempat koleksi-koleksi sejarah. Jadi tidak ada ketertarikan untuk orang datang ke museum zaman dulu, paradigmanya dulu. Tapi sekarang ini kita coba rubah paradigmanya, dan itu udah kita program-program banyak juga dibantu sama kementerian, dan ada juga program yang kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri. Dan semua program itu kita rancang untuk menarik minat generasi Z atau generasi zaman sekarang ini. Karena memang target kita itu agar anak-anak generasi sekarang ini yang nantinya bakalan jadi tua itu tetap mengingat sejarah dan budayanya. Jadi kalau tidak dirangsang dari sekarang mereka untuk datang ke museum, belajar kebudayaan, belajar sejarah, mungkin nanti nggak ada lagi tuh orang yang tahu sejarah Deli Serdang itu seperti apa, sejarah ini seperti apa. Yang ada mereka bakalan taunya sejarah atau cerita-cerita yang di luar. Ya, kita juga ngikuti perkembangan di masa era digital ini. Jadi informasi kita mengikuti, jadi anak-anak muda sekarang Instagram ya. Jadi kita selalu menginformasikan melalui Instagram. Dan ini kita ada website tapi lagi kita perbaiki semua. Barcode. Jadi kita coba mengikuti sesuai dengan kemampuan kita, mengikuti zamannya anak-anak sekarang dan kebutuhan anak-anak sekarang. Jadi koleksi unggulan kita itu ada 2. Yang pertama masterpiece-nya itu dua. Yang pertama itu koleksi dari Kesultanan Serdang, itu hibah, ada sebagian juga diberi dari Kesultanan Serdang. Yang kedua itu ada dari Pak Guru Sauti, keluarga Sauti. Mereka mengibahkan koleksi-koleksi Guru Sauti. Guru Sauti itu pencipta tari serampang, penggubah tari serampang 12. Jadi 2 itulah koleksi masterpiece kita, koleksi unggulan kita. Ya, sampai sekarang hubungan kita dengan Kesultanan Serdang harmonis dan masih ada keterkaitan dengan kerja. Jadi kita selalu melibatkan dari keluarga Kesultanan untuk membantu museum dalam hal seperti penataan koleksi yang khusus
kesultanan. Jadi itu ditata oleh dari Ibu Mira Sinar dari pewaris keluarga kesultanan, dan kegiatan-kegiatan lain seperti sejarah. Jadi kita selalu bekerja sama dengan keluarga kesultanan. Gunung Ayam di Hulu Kelantan tampak di Kota Baru. Segaknya solekan tangan, tiadalah dua, jarang bertemu. Meneruskan pengetahuan tradisi kepada generasi muda menjadi salah satu strategi menjaga budaya agar tak tergerus zaman. Cara ini digunakan juga oleh Museum Daerah Deli Serdang dengan mengundang pegiat seni budaya Melayu asal Kepulauan Riau untuk mengajarkan generasi muda membuat tanjak, ikat kepala yang menjadi simbol budaya Melayu. Nama saya Abu Abdillah Fahmi. Kami dari Perkumpulan Perkasa Alam, Perkumpulan Ahli Seni Tradisional Alam Melayu. Berasal dari Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun. Saya hari ini diundang oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai pengarah dan pengajar untuk pengenalan destar dan tanjak, kemudian pengikatan kain samping Melayu. Perkembangan daripada tanjak, tengkulu atau lebih secara umumnya kita sebut destar ya. Ini bermula daripada Kesultanan Malaka, kemudian menyebar ke dataran Sumatera Daratan hingga ke Aceh, sampailah ke Kalimantan. Ini tentunya kan diaspora, kehadiran orang-orang laut seperti orang Bugis yang membawa hasanah ini ke seluruh Nusantara. Nah, di Melayu itu banyak ragamnya. Nah, tanjak aja sekarang udah hampir ratusan wujudnya yang ada. Kemudian yang kami ajarkan hari ini pertama tanjak 3, tanjak dengan simpulan garam sebuku. Kemudian ulang kaji bagi mereka yang sudah pernah belajar, tanjak 7 namanya. Itu adalah tanjak kembangan yang merupakan berawal dari tanjak ibu tanjak bernama Takur Tukang Besi. Kemudian Nahkoda Trong, Mahkota Alam, Ajutan Bingas, Andri Gulu Celebu, Cogan Daun Kopi, kemudian Bugis Tak Balik. Berkembanglah kepada tanjak Tebing Runtuh, Tebing Laksmana dan lain-lainnya yang pernah dipakai di Kesultanan Serdang. Jadi kalau ada ungkapan lebih kita mendahulukan adab daripada ilmu. Hari ini memang banyak orang yang berilmu tapi dia tidak mengutamakan adab. Sebab itulah hari ini kita belajar yang sebenar-benarnya itu mengikuti warisan daripada leluhur kita. Adab dulu kita ini kan. Perkara pandai itu nanti dahulu. Jadi kalau dia adab, biasa orang yang beradab itu dia tekun terus menerus dia berlatih, insya Allah dia pasti bisa. Nah, ini berlahan-lahan kita pengajar pun ramai tak sabar. Kenapa? Banyak belum familiar dengan mengikuti adab itu. Dia biasa dia kira dia datang dia melipat biasa aja, tidak. Dia ada urutan-urutan sebelum dia masuk fase melipat. Dia datang, dia berlutut, kemudian dia bersalam kepada guru, berakad, kan gitu. Maknanya dia setelah sampai ini walaupun bisa, dia terus berlatih atau merujuk kepada guru. Apakah benda ini yang dia buat ini udah betul apa belum? Sudah cukup nggak syarat-syaratnya? Seperti itu. Kesulitan mempelajari khususnya tanjak warisan ya, tengkuluk warisan ini. Satu, memang kita harus mengikuti adab. Adab kemudian ada proses-prosesnya. Salah satunya kita mesti berlutut. Nah, ini yang para peserta tuh mungkin tak pernah dilakukan sebelumnya kan. Jadi coba kita ajarkan bertahap-tahap. Nah, ini proses ini yang membuat lama. Kemudian simpulan itu tidak pernah. Jadi mereka yang sudah pernah pun belajar, bukan belajar ya, coba membuat dari media sosial kayak dari YouTube itu berbeda dengan yang hari ini mereka belajar gitu. Jadi ekspektasinya nggak sama gitu dengan melipat tanjak atau tengkuluk secara tradisional. Tak satu, hampir semua, mayoritas semua seperti itu. Kesulitannya di situ mereka.
Ya, alhamdulillah ya. Ini mereka ini sekarang peserta ada hampir 45 orang. Dan mereka ini adalah perwakilan daripada seluruh siswa siswa menengah atas di Kabupaten Deli Serdang. Nah, inilah yang peminat-peminat itu sekarang. Ya, dari sebanyak mungkin ribuan ya siswa di sini. Kami harapkan memang mereka ini akan mengenal mana seni tradisional, warisan leluhurnya, mana yang kreasi, mana gubahan baru. Jadi mereka ini adalah bumper kita sebagai mereduksi budaya-budaya dari luar. Nah, memang agak pelik, agak susah. Karena ini benda yang lama sudah hilang, kita naikkan lagi gitu, seperti itu. Tapi mudah-mudahan 2 hari ini mereka boleh mendapatkan semua yang kami ajarkan. Merawat budaya membutuhkan komitmen dan strategi yang tepat untuk menyasar generasi muda yang sebagian besar kini terseret arus budaya barat. Deli Serdang melalui segudang kegiatan pelestarian budaya lewat Museum Daerah Deli Serdang menjadi model pelaksanaan pelestarian budaya di masa kini. Harapan ke depan kita, pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa bersama-sama melestarikan kebudayaan leluhur yang ada, dan bagaimana juga kita menguatkan bahwasanya kita punya potensi-potensi wisata agar dijaga kelestariannya dan dijaga kebersihannya, dan kita harus bisa bersama-sama membangun Deli Serdang, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada partisipasi dari masyarakat, swasta, dan itu yang kita harapkan. Jadi ada namanya pola gerakan Deli Serdang membangun, ada peran serta masyarakat, ada peran swasta, dan peran pemerintah. Jadi inilah yang kita harapkan bersama untuk bisa majunya Deli Serdang dan sejahtera Deli Serdang. Insya Allah dengan kebersamaan ini, apa menjadi visi Bapak Bupati itu bisa terpenuhi. Generasi muda sekarang nggak usah malu datang ke museum, karena museum ini juga sekarang paradigmanya udah berubah, bukan lagi sebagai tempat penyimpanan sejarah, bukan lagi tempat penyimpanan artefak-artefak. Jadi museum ini juga sebagai tempat bermain juga, bisa main di sini, bisa mengeluarkan ekspresinya di sini, melalui kesenian juga bisa dibuat di sini. Jadi datang ke museum, ramaikan museum, karena museum ini adalah ketahanan budaya kita yang terakhir menurut saya. Satu yang pengen kami sampaikan, cintailah seni budaya warisan kalian. Itu saja. Carilah, carilah, carilah. Karena itu adalah marwah bangsa. Kita tidak akan tahu apa jati diri kita jika kita tidak mencarinya. Terima kasih.